Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triwahyono dalam kajian bahasa Indonesia untuk keperluan penulisan ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang teknik pengutipan atau teknik sitasi dalam penulisan ilmiah. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam penulisan kutipan adalah bahwa kita harus mengetahui sumber asli. Nah, dalam menentukan sumber asli ini, teman-teman mahasiswa banyak yang mengalami kesulitan, yaitu dalam menentukan pilihan sumber asli, baik yang berasal dari sumber online atau sumber cetakan. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa sumber referensi yang akan kita tentukan sebagai bahan bacaan adalah sumber referensi yang memiliki kevalitan atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya baik dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis atau dapat dipertanggungjawabkan secara online atau dapat dipertanggungjawabkan secara cetakan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa teknik membuat kutipan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan kutipan yang tertulis di dalam teks atau kita kenal dengan istilah body note atau catatan tengah, atau teknik membuat kutipan yang dilengkapi dengan data referensi di bagian bawah halaman, yang di dalam teks tersebut di akhir kalimat diberi simbol dengan angka atau istilahnya kita kenal dengan catatan kaki atau footnote. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita perjelas lagi bahwa dalam membuat kutipan kita sering mengenal dengan berbagai macam jenis kutipan, ya. Atau kalau dalam istilah penulisan ada gaya pengutipan. Dalam program Office Word yang kita gunakan dalam kebutuhan mengetik, di situ sudah tertulis dalam tool reference, kemudian kita menggunakan style kutipan, style sitasi. Di situ ada berbagai macam jenis kutipan. Jika kita memilih menggunakan teknik pengutipan body note, maka kita akan mendapati berbagai macam jenis gaya pengutipan. Tetapi jika kita ingin menggunakan teknik pengutipan footnote, maka kita cukup menggunakan gaya penulisan footnote di bagian akhir kalimat dilengkapi dengan angka, ya. Dan itu pun bisa kita gunakan pada fasilitas yang ada di Office ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengutip menggunakan teknik kutipan catatan tengah, atau istilah yang sering digunakan adalah body note. Nah, di dalam penggunaan teknik pengutipan body note sendiri terdapat beberapa jenis style atau yang tadi saya sampaikan di program Office Word. Ada berbagai jenis gaya penulisan kutipan, seperti gaya yang kita kenal dengan gaya APA, kemudian ada gaya IEEE, kemudian ada gaya MLA, dan berbagai jenis style pengutipan yang bisa kita pilih. Nah, umumnya gaya yang dipergunakan dalam penulisan kutipan adalah gaya penulisan APA, ya, atau kita kenal dengan istilah
American atau kita kenal dengan istilah American Psychology Association. Nah, pada penulisan kutipan ini ya, kita akan sering menggunakan istilah penamaan orang yang kita cantumkan dalam teks tersebut. Nah, penggunaan nama orang yang kita cantumkan dalam teks tersebut harus kita sesuaikan dengan sumber aslinya, sehingga ketika kita mencantumkan sumber aslinya, maka penelusuran atas sumber asli tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara menuliskan nama akhir di dalam teks tersebut yang disertai dengan tahun terbitnya. Teman-teman sekalian, dalam membuat kutipan body note, yang kita butuhkan pertama adalah nama penulisnya. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling penting untuk kita pahami, karena teman-teman mahasiswa pada umumnya tidak terlalu mempedulikan penulis referensi yang dikutip tersebut. Ironisnya, teman-teman mahasiswa cenderung lebih suka mengutip sumber-sumber referensi yang didapat secara online tanpa memperhatikan siapa penulisnya, sehingga dampaknya adalah gaya penulisan kutipan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tidak terkontrol. Contohnya adalah dengan mencantumkan alamat online atau URL yang didapat ketika mahasiswa tersebut mengutip dari sumber online, entah itu dari blog, dari WordPress, atau dari sumber online yang lain. Nah, cara tersebut bukan cara yang benar. Seharusnya ketika teman-teman ingin mengutip, teman-teman juga harus memperhatikan siapa penulis aslinya, atau kalaupun tidak didapat penulis aslinya, siapa orang yang telah mengutip sumber asli tersebut kemudian mempublikasikan baik dalam bentuk jurnal, laporan ilmiah, atau dalam bentuk penjelasan online yang terdapat di Blogspot, di WordPress, atau di sumber-sumber online yang lain. Nah, tentunya setiap mahasiswa harus selalu menyampaikan, harus selalu menuliskan nama penulis formal, nama penulis aslinya yang kemudian bisa dikutip oleh kita secara langsung atau dikutip oleh orang lain yang kemudian kutipan tersebut dikutip kembali oleh kita. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk membuat kutipan body note. Cara yang pertama, jika kita tetapkan ingin menggunakan style APA, maka kita bisa meletakkan sumber referensi dalam bentuk nama orang dan tahun terbit tersebut di bagian awal paragraf, di bagian tengah paragraf, atau di bagian akhir paragraf. Nah, jika nama penulis asli tersebut langsung kita kutip tanpa melalui perantara orang lain, maka kita bisa menuliskannya secara langsung. Contoh, jika
penulisan kutipan body note yang diletakkan pada bagian awal paragraf. Bisa saya contohkan dengan contoh sebagai berikut. Gilbert dan Jones melalui Surjono tahun 2011 halaman 2 menyebutkan bahwa e-learning merupakan media pembelajaran melalui media elektronik seperti internet, satelit broadcast, audio, video, interaktif TV, CD-ROM, dan computer based training. Nah, contoh pengutipan tersebut adalah contoh pengutipan body note yang diletakkan di awal paragraf. Nah, karena penulis asli Gilbert dan Jones tidak ditemukan dokumennya, kemudian Surjono mengutip Gilbert dan Jones, sehingga saya sebagai penulis mencantumkan nama Gilbert dan Jones di awal paragraf. Tetapi saya juga tetap melewati perantara referensi tersebut, yaitu Surjono. Surjono adalah nama belakang yang memiliki nama lengkap Herman Dwi Surjono. Nah, tahun terbitnya 2011. Cara tersebutlah yang harus kita ikuti untuk memberikan penulisan referensi ilmiah dalam tulisan ilmiah yang kita lakukan. Kemudian, pengutipan referensi ilmiah yang diletakkan di bagian tengah paragraf juga dapat dilakukan dengan meletakkan referensi ilmiah atau sumber ilmiah tersebut di bagian tengah paragraf. Mungkin bisa diletakkan di kalimat ketiga atau bisa diletakkan di kalimat kelima. Yang jelas bukan diletakkan di awal paragraf atau bukan diletakkan di akhir paragraf. Contohnya, dalam sebuah paragraf saya menuliskan salah satu alternatif yang dapat mendukung proses belajar berbicara bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah dengan media aplikasi kamus suara yang dilengkapi search bar berupa kolom pencari berbasis Android. Dengan menggunakan smartphone yang terintegrasi sistem Android, aplikasi kamus suara dapat diakses dengan mudah sehingga dapat mengenal bentuk ujaran atau suara penyebutan kata dan angka dalam bahasa Indonesia. Dalam kurung Wardan dan Kurniadi 2017. Nah, kutipan tersebut diletakkan di bagian tengah paragraf, tetapi tetap mencantumkan nama penulis aslinya. Wardan dan Kurniadi adalah nama penulis aslinya tanpa diperantarai oleh penulis lain. Artinya, saya menulis referensi tersebut langsung membaca referensi atau teori atau penjelasan yang ditulis oleh Wardan dan Kurniadi. Wardan dan Kurniadi adalah nama belakang yang memiliki nama asli Randi Wardan dan Dede Kurniadi. Kemudian diterbitkan pada tahun 2017. Oleh karena itu teman-teman, dalam menulis kutipan kita perlu memperhatikan referensi asli. Sangat tidak diperbolehkan ketika kita menulis
referensi ilmiah hanya memunculkan alamat online atau URL-nya saja tanpa disertai dengan penulisnya, maka tidak valid jika kita menemukan referensi yang seperti itu. Masih banyak referensi-referensi lain yang bisa kita akses sehingga bisa kita tuliskan penulis aslinya dan kita lengkapi penulisan referensi tersebut dengan alamat online di bagian daftar pustaka, bukan pada bagian pengutipan di dalam teks. Yang terakhir, kita juga bisa menempatkan sumber referensi online di bagian akhir paragraf. Saya contohkan. Pada tahapan akhir, dilakukan uji fungsional aplikasi instrumen dengan menguji cobakan penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya, responden akan dapat memberikan evaluasi sehingga proses pengembangan aplikasi kamus suara yang dilengkapi search bar atau kolom pencari berbasis Android dapat diukur kualitasnya. Jika dalam uji coba aplikasi ditemukan kesalahan pada sistem, proses perancangan akan diperbaiki sesuai kesalahan yang ditemukan. Uji coba perangkat lunak atau aplikasi kamus suara bertujuan memastikan bahwa fungsi pada sistem yang telah dirancang dapat bekerja dan berjalan sesuai harapan. Dalam kurung, Wiley dan kawan-kawan tahun 2014. Titik. Nah, pada contoh pengutipan tersebut, referensi asli, nama penulis aslinya, atas teori tersebut atau atas penjelasan tersebut diletakkan pada bagian akhir paragraf, sehingga kita tidak terkesan monoton meletakkan sumber referensi tidak hanya di bagian awal, di tengah, tapi juga bisa diletakkan di bagian akhir. Nah, teman-teman, begitulah bagaimana cara kita meletakkan penulisan kutipan. Nah, satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama adalah dalam membuat kutipan, kita tidak diperbolehkan hanya mencantumkan alamat URL-nya saja atau alamat online-nya saja. Tetapi kita juga harus mencari tahu siapa penulis penjelasan tersebut, siapa penulis referensi tersebut, sehingga informasi penulis itu akan kita gunakan untuk membuat kutipan. Baik kutipan yang dilakukan menggunakan style body note atau catatan tengah, atau kutipan yang akan kita lakukan dengan menggunakan style-style yang lain. Tapi pada prinsipnya, kebutuhan pokok dalam membuat kutipan adalah nama penulis dan tahun terbit. Tentunya sumber yang kita gunakan dalam mengutip itu harus kita tulis detailnya juga di bagian daftar pustaka, yaitu kebutuhan lain seperti tahun terbit, judul tulisan, penerbit, kota terbit, atau jika hanya dipublikasikan melalui media online, kita juga cantumkan alamat online-nya. Kemudian tidak lupa kita juga cantumkan kapan kita mengakses referensi tersebut, yang dijelaskan atau diinformasikan dengan menggunakan waktu, tanggal terbit, dan waktu terbitnya. Sekian teman-teman, mudah-mudahan informasi cara membuat kutipan dalam penulisan ilmiah ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman, sehingga hasil dalam menulis ilmiah yang teman-teman lakukan dapat berkualitas dan lebih bertanggung jawab. Tentunya dilakukan dengan kejujuran dan kesadaran untuk selalu belajar dan meningkatkan kualitas
karya kita dalam menulis ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.